Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Masih banyak diperbincangkan dan masih hangat sekali. Bahkan sekarang kasus Rocky Gerung sampai ke persidangan. Karena banyak laporan-laporan yang diterima oleh polisi, ya. Kemudian polisi menanggapi dengan adanya persidangan yang akan dijadwalkan bulan-bulan ini, ya. Kurang lebih tanggal 20-an Agustus nanti. Jadi dengan adanya pernyataan Rocky Gerung kemarin itu sebenarnya menimbulkan pro dan kontra. Kalau saya mengamati di media sosial, ya media sosial itu banyak menggunjingkan tentang Rocky Gerung, dan ini berbeda persepsi, berbeda pandangan antara satu sama lain. Ada yang menyetujui bahwa Rocky Gerung ini adalah seorang akademisi. Rocky Gerung ini adalah seorang aktivis murni yang salah satu atau satu-satunya orang yang mempunyai pandangan yang berbeda dengan pemerintahan sekarang dan yang mampu mengkritik. Ada juga yang berpandangan bahwa Rocky Gerung ini mewakili orang-orang masyarakat Indonesia, karena masyarakat Indonesia ini tidak mempunyai celah atau tidak mempunyai orang yang bisa memberikan kritik yang tajam terhadap presiden, karena masyarakat menilai DPR sekarang itu berbeda dengan DPR sebelumnya, karena di DPR sekarang itu dikuasai oleh partai yang politik yang berkuasa atau satu sama dengan presidennya, seperti itu. Dan juga yang menilai bahwa Rocky Gerung ini tidak layak menjadi seorang akademisi karena kata-katanya yang kotor dan kata-katanya yang tidak baik ketika itu ditujukan sebagai seorang dosen atau akademisi, ya, contohnya. Ada juga yang mengatakan bahwa Rocky Gerung ini kelewat batas karena sudah menghina seorang presiden sebagai seorang simbol negara, yang seharusnya Rocky Gerung ini bisa, ya, mengkritik, tapi mengkritik yang tidak menghina, seperti itu. Makanya ada juga yang mengatakan bahwa Rocky Gerung ini tidak pantas hidup di negara Indonesia karena Indonesia ini lebih mengedepankan etika, moral, adab, ketimuran daripada kita bandingkan dengan kehidupan di Barat, katakanlah di Amerika yang secara sistem ketatanegaraannya sama dengan Indonesia, yaitu negara demokrasi. Dan mereka bebas mengkritik dengan kata-kata yang pedas sekalipun. Itu semacam dialog atau semacam sanggahan-sanggahan atau pro dan kontra di media sosial yang selama ini saya baca. Jadi lantas kenapa ada orang yang pro dan kontra terhadap pernyataan Rocky Gerung ini? Karena kalau saya berpikir pribadi, ya, kalau saya bisa memberikan ulasan pribadi ataupun pernyataan pribadi bahwa apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung itu juga merupakan sebuah perkataan yang memang tidak layak diucapkan oleh seorang akademisi, tidak layak diucapkan di depan umum, atau tidak layak digunakan untuk menghina atau mengkritik seorang presiden. Ya. Makanya dari pernyataan-pernyataan tersebut ada yang pro dan kontra. Lalu lantas apa yang bisa menyebabkan orang bisa pro, ya, dan lantas apa yang bisa menyebabkan orang bisa kontra? Mari kita bahas bersama. Dalam dunia politik, kita tidak jauh yang namanya sebuah kepentingan. Kalau kata AHY kemarin, ketika berada di TNI, itu musuh dan teman itu jelas. Tapi ketika di dalam dunia politik, itu musuh dan teman itu masih abu-abu. Karena yang kemarin itu teman, sekarang bisa menjadi musuh. Yang sekarang itu musuh, besok bisa menjadi teman. Bisa seperti itu. Jadinya kalau kita berpolitik atau berpandangan politik, sudah tentu semua hal yang membuat kita bisa memberikan statement bahwa Rocky Gerung itu benar
atau Rocky Gerung itu salah, itu pasti mempunyai latar belakang masing-masing, ya. Jadi hal-hal yang bisa menyebabkan itu adalah satu, tentunya masalah eh, di mana dia tinggal atau geografis. Ini yang menyebabkan itu satu. Karena ketika kita bisa memandang bahwa eh, orang-orang yang berada di Jawa Timur, Jawa Tengah, ataupun secara di Kalimantan itu kebanyakan menyatakan bahwa pernyataan Rocky Gerung ini sebuah pernyataan yang tidak beretika dan ini salah, dan itu adalah pernyataan yang bukan layak dikatakan atau dilayangkan kepada seorang presiden, seperti itu. Makanya, dan berbeda juga ya pernyataan-pernyataan yang eh, katakanlah dari wilayah Jawa Barat, karena memang wilayah Jawa Barat ini eh, berbeda pandangan politik dengan Jokowi, makanya mereka lebih apa yang namanya mendukung dari pernyataan Rocky Gerung. Itu satu. Jadi latar belakang. Kedua, latar belakang lagi adalah masalah organisasi politik, organisasi masyarakat. Seperti kalangan-kalangan NU, ya, walaupun NU ataupun Muhammadiyah ataupun apa itu sebenarnya tidak berpandangan politik praktis, ya, itu tidak diperbolehkan secara organisasi. Tetapi gini, secara otomatis bahwa orang-orang NU itu kan kebanyakan di Jawa Tengah dan Jawa Timur, Jawa Barat banyak tapi tidak secara mayoritas, ya, karena di sana mayoritas berafiliasi dengan ormas-ormas yang lainnya, seperti itu. Itu berpandangan politik bahwa ini salah karena itu tidak sesuai dengan etika. Yang selanjutnya, agama ini juga menentukan, latar belakang agama ini juga menentukan. Orang-orang yang beragama ini itu biasanya mendukung ini, orang-orang yang beragama ini biasanya mendukung ini, seperti itu. Itu juga bisa seperti itu. Selanjutnya, apa penyebab lain sehingga orang bisa berpandangan bahwa Rocky Gerung ini benar atau salah? Tentunya terkait masalah ekonomi. Karena pernyataan Rocky Gerung ini itu adalah pernyataan yang berbau politis. Makanya hal yang menyebabkan ini yang sensitif lagi adalah masalah ekonomi. Jadi konteks ekonomi yang diterima, yang sekarang itu dialami oleh masyarakat tersebut. Contohnya, kalau kita bisa mengamati, jadi orang-orang yang sekarang ekonominya baik, itu cenderung lebih adem, ayem, tentunya mendukung pemerintah. Tapi tidak dengan orang-orang yang sekarang ekonominya tidak begitu baik, dipecat, kemudian pengangguran, kemudian tidak bisa apa ya, bekerja, tidak punya penghasilan, kalaupun punya penghasilan itu tidak bisa mencukupi, itu kadang bisa mempengaruhi pandangan politik, ya. Jadi orang yang sekarang itu merasa terpuruk itu biasanya ingin sebuah yang namanya perubahan, karena disinyalir orang seperti ini pasti akan ingin mengubah ekonominya, pribadinya, dan itu semuanya dititipkan kepada orang-orang yang bisa mempengaruhi atau bisa mengerjakan. Katakanlah yang bisa mempengaruhi itu adalah Rocky Gerung, atau yang bisa menjadi nanti sandaran itu adalah calon pemimpin
yang dirasa itu berbeda pandangan politiknya dengan sekarang, katakanlah Anies Baswedan. Itu saya yakin seperti itu. Dan orang yang sekarang uh, kontra dengan pernyataan Rocky Gerung itu ya tadi, hidupnya tentram, kemudian tidak banyak masalah ya, dan dia ingin kebetulan usahanya sukses ya, di saat ini. Kemudian sekarang dia ingin apa yang menjadi suksesnya sekarang itu tetap berlanjut. Makanya karena cocok dengan pemerintahan ini, akhirnya dia kontra dengan pernyataan Rocky Gerung kemarin dan pasti marah. Itu konteksnya, konteks ekonomi. Selanjutnya masalah media informasi. Jadi yang menyebabkan orang ya itu berbeda pandangan politik, berbeda masalah persepsi dalam politik itu sebenarnya banyak dipengaruhi oleh apa yang sering dia dengar, apa yang sering dia lihat. Makanya contohnya ketika orang sering melihat ya channel-channel di konten-konten seperti konten-konten Refli Harun itu kan semuanya kontra dengan pemerintah. Seperti konten-kontennya Rocky Gerung itu semuanya kan kontra dengan pemerintah. Makanya orang yang sering nonton uh, channel-channel Refli Harun, kemudian channel-channel Hari Sugune Point, Rocky Gerung, semacam itu pasti dia akan terpengaruh, otaknya akan semacam tercuci dengan apa yang dikatakan. Kalau dia tidak mengimbangi atau tidak melihat realitas secara umum, dia akan semacam terkungkung dengan doktrin-doktrin yang telah diucapkan oleh channel-channel seperti channel-channel Refli Harun, channel-channel Rocky Gerung seperti itu. Makanya kalau kita ingin berpandangan secara fair ya, biar kita tidak terlalu terkungkung, terjebak dengan situasi, dengan keadaan dan pandangan doktrin-doktrin yang satu pihak, maka kita harus mempunyai referensi-referensi yang tidak sepaham dengan kita saja, tapi yang berlawanan dengan kita saja. Agar ketika kita berpendapat secara pribadi ataupun kita ungkapkan dalam bentuk pendapat secara umum kepada publik, itu kita mempunyai referensi yang lengkap, referensi yang di situ membuat kita bisa bijak terhadap pernyataan-pernyataan, terhadap sesuatu, terhadap situasi politik yang ada sekarang. Tapi ketika kita hanya satu saja yang kita anut, tapi itu selalu eh, kita melihatnya sebuah hinaan, di situ ada kritikan-kritikan terus yang isinya seperti itu, maka otak kita akan tercuci dan hanya sebuah kritikan saja ataupun ketidakkepercayaan saja kita terhadap pemerintah. Ya, jalan keluarnya tadi memperbanyak referensi, baik yang sesuai dengan hati kita ataupun tidak. Itu maka akan membentuk sebuah kebijakan pada diri kita, agar kita itu tidak terlalu berpikir naif bahwa semua apa yang dikatakan oleh orang ini benar, atau semua orang yang dikatakan semua apa yang dikatakan oleh orang ini benar. Makanya kita akan lebih bijak seperti itu. Itu media informasi ya, yang sering kita lihat itu beberapa yang umum yang bisa menyebabkan kita kenapa bisa berpandangan bahwa politik Rocky Gerung ini benar, Rocky Gerung ini salah. Jadi kita harus fair ya, kita harus fair. Entah ini dalam situasi konteks bagaimanapun, kita harus fair menilai bahwa ini benar itu salah secara umum, bukan secara kepentingan kita pribadi, bukan secara Rocky Gerung ini adalah sahabat saya, bukan secara Rocky Gerung ini adalah orang yang kemarin itu mendukung saya atau menilai saya itu benar, seperti itu. Maka konteks yang seharusnya kita gunakan adalah konteks
yang fair, yang di situ bisa diterima oleh umum bahwa ini benar, ini salah, seperti itu. Dan kalau sudah seperti itu, maka situasi politik kita di Indonesia itu akan fair, dan situasi politik Indonesia ini akan lebih nyaman, ya. Tidak ketika satu pandangan politik, apapun yang dia bicarakan, apapun yang dia nyatakan di media itu kita anggap semua benar. Ataupun yang ketika kita berpandangan politik bahwa kita terlalu mencintai pemerintah, itu apa yang dikatakan pemerintah itu semuanya benar. Tidak seperti itu. Karena kebenaran itu tidak bisa kita ciptakan sendiri. Kebenaran itu adalah wujud semua dari hasil pandangan secara umum orang. Dan itu kita tidak bisa menilai bahwa ini benar, itu salah, itu secara kita pribadi. Karena kita hanya bisa melihat, kalau kita hanya bisa melihat sebuah kebenaran dari salah satu pihak saja, maka itu sebuah ketidakfairan yang akan kita keluarkan. Makanya ya seperti tadi, kita harus banyak referensi, kita harus berpikiran secara terbuka, tidak berpikiran secara tertutup. Kalau ini sesuai dengan saya, maka saya harus benarkan apa yang dikatakan ini semuanya benar. Itu tidak. Kita harus berpandangan secara umum, ya. Kalau ingin situasi politik di Indonesia itu benar, tidak kita digeret ke sini, ada influencer ini mengatakan ini kamu harus ke sini, ada influencer ini mengatakan ini harus ke sana, itu tidak. Jadi kita tidak terombang-ambing. Kalau kita itu punya referensi banyak, dan kita itu pandai, dan kita itu smart. Seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.